Nanti belajar nggak? Nanti mau ikut belajar atau enggak? Kak Nah, Kak Nah, Kak Nana, Kak Nah, kayak mana buka ini? Kok nggak bisa? Maksudnya lebar. Oh gitu. Oh nah. Astagfirullah. Kalau mau share lagi sini. Iya, iya, iya. Syukran ya Kak. Udah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak ustazah semuanya buka kameranya. Kameranya dibuka. Kameranya dibuka. Ini masih ada yang belum buka kameranya, buka. Fadilah, Tita, Canita, Rizky Adelia, Felicia, Anissa Ramadhani, Rafifah. Buka kameranya ya nak. Oke. Absen ya, jangan lupa di absen. Udah, langsung aja ya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sedikit dulu sebelum kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, ada sedikit pemberitahuan yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita minggu depan sudah mulai melaksanakan yang namanya ujian praktek. Ya, sudah mulai melaksanakan yang namanya ujian praktek. Jadi materi yang untuk ujian praktek insya Allah itu tentang tekanan. Tentang tekanan. Minggu depan Ustazah akan bagikan cara praktikumnya, alat yang dibutuhkan dan yang lain-lain. Terus Ustazah juga mengingatkan kepada anak-anak Ustazah semuanya harap mengikuti pembelajaran atau ujian praktek dengan tertib dan mengumpulkan laporan seperti biasanya ya. Jadi nggak usah lagi disuruh-suruh, udah tahu apa-apa aja yang harus dilakukan ya. Kemudian yang ingin Ustazah sampaikan lagi adalah ini sedikit untuk anak-anak yang tidak mengikuti Zoom. Anak-anak yang tidak mengikuti Zoom atau siswa yang tidak mengikuti Zoom, tolong catat materi yang udah diberikan selama ini, kemudian difotokan dan kirimkan ke Ustazah. Ustazah mau lihat yang mana yang benar-benar melihat Zoom, yang mana hanya sekedar dapat pemberitahuan dari kawannya. Nah ini juga jadi gini ya nak, yang nggak ikut Zoom ini Ustazah nggak menyalahkan, mungkin ada uzur syar'i kenapa nggak bisa ikut Zoom ya kan. Jadi ikutnya YouTube, tidak ada masalah kalau kalian mengikuti YouTube. Yang jadi masalah adalah kalian nggak ngikuti Zoom tapi juga nggak nonton YouTube. Nah tetapi ada teman kita yang dari Zoom yang mengikuti Zoom ini, yang memberikan informasi ke kawannya, tadi kata Ustazah disuruh ini. Nah terakhir itu sebenarnya niat kawannya bagus, mungkin mau memberitahu informasi sama kawannya, tapi yang jadi masalah adalah kawannya setelah dikasih tahu seperti itu nggak nengok YouTube lagi, nggak nengok YouTube, jadinya nggak tahu dia apa materi hari itu yang dijelaskan dan nggak ngerti apa yang tugas yang dikasih sama Ustazah, nggak tahu dia. Ana taunya kata si ini begini, kata si Pulana Ustazah, Ana cuma tahu dari Pulana bilangnya suruh ngerjain ini, ya udah Ana kerjain itu aja, tapi dia nggak nengok YouTube. Jadi untuk kalian yang ikut Zoom boleh memberikan informasi pada kawan kalian, tapi sarankan teman kalian untuk mengikuti YouTube. Ya, paham nak? Sarankan teman kalian untuk mengikuti YouTube. Jadi jangan hanya sekedar memberikan informasi, terakhir kawannya jadi nggak mau ikut YouTube.
Ikut kasih tahu informasi. Hari ini ada tugas yang dikasih Ustazah Erin. Nah, ikutin YouTube-nya itu dari awal sampai akhir ya. Tugasnya nanti dikasih tahu di situ. Nah, gitu caranya ya. Jadi jangan hanya terus satu lagi, jangan memberikan jawaban. Misalnya kalian udah ada latihan nih. Terus habis itu kalian udah siap. Habis itu kalian foto bulat-bulat kalian kirim ke kawan kalian. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu selain Lutfi Akila, cuma dia aja yang jawab enggak. Yang lain? Hmm. Alhamdulillah kalau enggak ya. Jangan sampai dikasih tahu bulat-bulat gitu ya nak. Jadi kawannya enggak ngerti, kasihan kawannya, bukan apa dia yang rugi ya nak ya. Jadi tetap memberikan informasi, tapi jangan kasih jawaban bulat-bulat, biar dia berusaha mencari jawaban sendiri. Walaupun sebenarnya di online kayak gini Ustazah tahu kalaupun soal hitungan kalian tuh banyaknya nengoknya di Google kan atau di Brandly kan jawabannya, soalnya kalian ketikkan di situ di Google searching langsung keluar jawabannya. Sebagian besar, tidak semua. Sebagian besar Ustazah lihat banyak yang melihat dari Brandly. Dari mana Ustazah tahu? Lihat dari Brandly, tahu saja dari cara dia menulis, tahu saja dari cara dia melihat rumus-rumusnya itu, tahu saja caranya itu. Makanya kenapa Ustazah tahu yang mana betul-betul mengerjakan sendiri, yang mana betul-betul melihat dari Brandly atau dari Google atau kayak mana. Nah, yang pesan Ustazah, sportiflah kita, jadilah anak-anak yang jujur, eh, apa namanya, menyampaikan informasi yang penting, tetapi mengingatkan teman kita untuk tetap terus mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya nak ya. Nah, hari ini kita akan lanjut materi kita yang selanjutnya. Kemarin itu kita udah belajar tentang sistem pernafasan ya. Share screen. Ini ya, laring. Laring terakhir kan. Nah, laring ini adalah ruang suara yang merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dan trakea. Jadi di sini seperti pada gambar ini kemarin sudah jelaskan, kita udah sampai faring. Faring ini yang bagian sini, ini dari sini ke sini faring. Sedangkan laring itu yang ada di sini. Ini dari sini ke sini, ini laring. Ini laring. Ya. Nah, di dalam laring terdapat yang namanya epiglotis. Ini epiglotis yang ini katup. Katup yang dia berfungsi membuka dan menutup ketika kita sedang makan, ya kan? Kalau kita makan dia akan menutup, kalau kita sedang bernafas atau sedang berbicara biasanya terbuka. Ini epiglotis namanya. Kemudian ada juga pita suara. Epiglotis ini udah harus dijelaskan ya tadi ya, menutup laring sewaktu menelan makanan dan minuman. Kemudian udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung dan mulut. Tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara. Apabila pita suara tegang akibat tertarik oleh otot, pita suara akan bergetar lebih cepat dan dihasilkan nada suara yang tinggi. Jadi para penyanyi-penyanyi itu ya kan, dia menggunakan teknik ini untuk menghasilkan suara yang lebih bagus. Kemudian tadi udah faring. Nah, ini gambarnya kalau di dalam ya, kalau dia secara real, ini dia. Ini penampakan aslinya. Kalau ini kan digambar animasi kan. Kalau yang sebelah ini adalah gambar dari faring tersebut ketika di dalam. Nah, yang ini namanya epiglotis, inilah yang dia menutup dan membuka. Yang inilah yang namanya pita suara. Pita suara inilah yang menggetarkan suara kita. Nah, paham ya sampai di sini ya. Nah, selanjutnya adalah trakea. Trakea adalah tempat atau saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Yang menghubungkan laring dengan bronkus. Kalau di sini, di sini dia, ini trakea, di bawah ini dia. Kalau gambar bawahnya ada nggak di sini ya, ntar ya. Nah, ini dia. Ini di sini ada trakea. Saluran inilah yang disebut dengan trakea yang menghubungkan laring dengan bronkus. Bronkus itu apa? Ini bronkus, ini bronkus. Ini saluran ini.
Nah, kemudian trakea memiliki panjang sekitar 10 sampai 12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri dari jaringan epitelium bersilia. Fungsi dari silia adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi udah disaring melalui bulu hidung kita, disaring lagi di silia pada trakea. Kemudian bronkus. Bronkus adalah ini pada bagian paling dasar trakea, paling ujung, trakea itu bercabang menjadi dua. Nah, cabangnya inilah yang disebut dengan bronkus tadi yang sudah tunjukkan tadi ya. Ini trakea. Ini kan cabang dua. Nampak kan di tempat kalian? Ini trakea. Ini yang panjangnya 10 sampai 12 cm tadi kan. Dia ini terdiri dari cincin-cincin yang tulang rawan. Kemudian nah dasarnya ini dia bercabang. Cabang inilah yang disebut dengan bronkus. Nah, kemudian ada namanya bronkiolus. Kalau bronkiolus ini adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Jadi cabang dari bronkus namanya bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung yang sangat kecil yang disebut dengan alveolus. Ini tadi gambarnya bronkus. Nah, kemudian yang kecil-kecil ini kan bercabang lagi kan di dalam paru-paru kita ini kan. Nah, ini namanya bronkiolus. Bronkiolus. Nah, di dalam bronkiolus tadi, ini ada lagi dia gelembung-gelembung kecil. Ini kalau di zoom ya, di zoom dia lebih besar, bentuknya seperti ini bronkusnya. Yang bulat-bulat kayak anggur ini, ya kan, kayak anggur kecil-kecil ini namanya alveolus. Alveolus inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan gas karbon dioksida. Disinilah di alveolus. Jadi tadi udah sampai bronkiolus. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru adalah alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Kemudian di sini paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Kemudian paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Pleura itu berupa kantong tertutup yang berisi cairan limpa. Pleura ini berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Dan di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tadi namanya adalah alveolus. Nah, alveolus ini dia dindingnya tersusun dari jaringan epitel. Kemudian kita kita singkat aja, jadi nggak usah banyak kali kalian bingung jadinya. Ini dia alveolus tadi ya, ini namanya alveolus. Nah, ini tadi paru-paru. Paru-paru sebelah kanan terdiri dari 3 lobus, 1, 2, 3. Nampak? Nih ya, 1, 2, 3. Sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Yang ini sama yang di belakangnya ini. Inilah bentuk paru-paru kita. Ya. Terus abis itu di dalam paru-paru paru-paru tadi dilapisi sama apa tadi namanya? Pleura. Pleura ini adalah kantung yang berisi cairan limpa yang melindungi paru-paru dari gesekan ketika dia mengembang dan mengempis. Ya, nah itu adalah alat dari atau organ organ dari pernafasan manusia. Dimulai dari apa, Nak? Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru dan alveolus. Ya. Bisa diingatkan? Bisa ya, insya Allah bisa. Nah, selanjutnya adalah mekanisme pernafasan pada manusia. Jadi, pada saat bernafas, manusia melakukan 2 mekanisme yang namanya inhalasi atau inspirasi. Yang kedua namanya ekshalasi atau ekspirasi. Yang mana kalian mudah mengingatnya aja lah ya.
Inhalasi atau inspirasi itu namanya menghirup, kalau mengeluarkan namanya ekshalasi atau ekspirasi, ini mengeluarkan. Ini adalah dua mekanisme pernafasan yang dilakukan oleh manusia. Inhalasi menghirup udara, ekshalasi yaitu menghembuskan udara, ya. Habis itu pada saat melakukan pernapasan terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Apa itu diafragma? Ini nih gambarnya, ini diafragma kita. Diafragma ini adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Jadi yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut ada diafragma. Ini yang memisahkan rongga dada dan perut. Diafragma ini dia otot, ya. Jadi ketika kita bernafas, coba kamu bernafas sekarang. Apa yang kamu rasakan? Bernafas, tarik, hembus. Apa yang kamu rasakan? Dada kita terangkat ketika kita apa? Kita menghirup, ya kan? Ketika kita menghirup udara, terangkat dada kita. Di sini ada 3 yang bekerja, itu otot dada, tulang rusuk, dan otot perut. 4. Otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Kita menghirup udara, otot tulang rusuk, rongga dada itu mengembang, kemudian agak naik ke atas. Sedangkan diafragma dia akan bergerak turun. Diafragma akan bergerak turun. Kemudian perut kita agak kita naikkan gitu kan, kalau kita bernafas kan, gitu kan. Nah, ketika kita menghembuskan udara atau mengeluarkan udara, yang terjadi apa? Otot tulang rusuk kita itu mengalami yang namanya relaksasi. Relaksasi atau dia kembali menurun gitu, mengempis, rongga dadanya mengempis. Jadi ada kontraksi, ada relaksasi. Kontraksi ketika kita menghirup udara, relaksasi ketika kita menghembuskan atau mengeluarkan udara. Nah, pada saat kita menghirup udara, diafragma kita turun. Ketika kita melepaskan udara atau mengeluarkan udara, diafragma kita naik. Ya kan? Kontraksi ketika dia masuk, relaksasi ketika keluar. Itu adalah mekanisme pernafasan pada manusia. Jadi udah kita tahu pada saat inspirasi diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, udara masuk ke paru-paru. Sedangkan pada saat ekspirasi diafragma dan otot dada berrelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Jangan adik. 1 kali pernafasan terdiri atas 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Jadi kita sekali menghirup, sekali keluar, itu namanya sekali bernafas. Kalau cuma menghirup aja, ya nggak bernafas gitu kan. Menghirup aja, nggak keluar-keluar, ya nggak bernafas namanya kan. Jadi yang namakan bernafas itu ketika kita sekali menghirup udara dan sekali mengeluarkan udara, ya. Itu disebut dengan sekali pernafasan. Berdasarkan aktivitas otot pernapasan, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut dengan pernapasan dada. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut dengan pernapasan perut. Pernah nggak kalian bernapas dengan perut? Pernah nggak? Nggak tahu. Seringnya kita bernapas pakai rongga dada kan? Kalau penyanyi atau hafiz Quran itu qori ya kan, mereka itu biasanya bernafas menggunakan rongga perut apa? Iya, itu rongga dada apa rongga perut? Perut. Kenapa? Karena nafasnya bisa lebih panjang, ya kan? Nah, jadi biasanya mereka menggunakan pernapasan perut, ya kan? Kalau kita normal biasa, kita menggunakan pernapasan dada, ya. Jadi ada 2, berdasarkan aktivitas ototnya itu ada 2 pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau dada ketika kita membesarkan atau mengecilkan volume rongga dada, kalau dia perut membesarkan atau mengecilkan volume rongga perut. Selanjutnya kita masuk, usah lama-lama biar cepat. Frekuensi pernafasan. Kalau kamu hitung-hitung, sehari kamu berapa kali bernafas? Bisa nggak dihitung? Nggak bisa kan?
Ada nggak yang bisa menghitung berapa kali dia sehari bernafas? Nggak bisa kan? Kita taunya menikmati aja ya kan, menikmati ciptaan Allah ini ya kan. Kita taunya make aja. Pernah nggak bersyukur dengan yang kita dapat? Ada orang di luar sana yang bernafas dengan bantuan oksigen, kemana-mana bawa tabung oksigen, ya kan? Nah, iya dek, iya, iya kata adiknya. Ada yang seperti itu. Kita yang bisa normal bersyukur karena udah diberikan kesehatan, bernafas dengan normal. Ada orang yang sesak nafasnya gitu kan. Jadi karena kita nggak pernah menghitung itu, jadi kita nggak bersyukur. Kalau kamu disuruh menghitung, kamu ya Allah, maha besar Allah ya kan. Begitu detailnya Allah menciptakan tubuh kita ini dengan berbagai macam sistem-sistem yang ada dalam tubuh kita ini. Kalau manusia yang menciptakan, apakah bisa sesempurna ini? Belum tentu. Orang menciptakan robot, ada manusia pintar yang menciptakan robot menyerupai manusia. Tapi ketika kena air, mati robotnya kan, karena nggak boleh kena air. Sedangkan kita, Masya Allah, mau kena air, mau kena panas terik, nah itulah ciptaan Allah. Nah, berdasarkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Ada jenis kelamin, posisi tubuh, dan ketika kita beraktivitas. Kalau jenis kelamin, biasanya laki-laki dan perempuan itu dia beda frekuensi pernafasannya. Lebih cepat laki-laki biasanya daripada perempuan. Karena memang pun kegiatan laki-laki itu lebih berat daripada perempuan, ya kan? Sebenarnya kalau dibilang berat, ya perempuan juga berat juga sih. Cuman karena mereka membutuhkan tenaga yang lebih, kalau makan aja mereka lebih banyak daripada kita, ya kan? Kenapa? Karena mereka aktivitasnya lebih banyak daripada kita, gerak mereka lebih banyak. Kemudian berdasarkan posisi tubuh, ketika kita berbaring, kita duduk ataupun kita berdiri, itu frekuensi pernapasan kita tuh berbeda. Biasanya lebih cepat mana, berbaring, duduk atau berdiri? Berdiri ya? Hah? Kalau berbaring biasanya lebih rileks ya kan? Lebih lambat dia. Udah kita tidur itu kan. Pernah orang tidur kita tahu, oh naik turun dia ininya ya kan. Coba kalau jalan kita atau bergerak, nampak nggak kita, perut kita atau dada kita naik turun? Nggak nampak. Itulah berdasarkan dengan aktivitas kita berbeda-beda. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi frekuensi. Pertama, umur. Ketika bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Kamu sama nenek kamu, lebih cepat siapa bernafasnya? Iya, nenek-nenek udah gitu ya kan. Kalau kalian kan udah gitu ya kan. Kemudian tadi jenis kelamin ya. Laki-laki itu dia lebih banyak bergerak dan memerlukan energi sehingga dia lebih besar laki-laki daripada perempuan frekuensinya. Kemudian suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh maka semakin cepat frekuensi udara. Kalau kita demam, misalnya demam sama kita normal, biasanya orang demam itu dia nafasnya lebih cepat kan? Ya kan, karena dia mengatur suhu tubuh ya kan. Nah, jadi beda. Posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ. Pada saat tubuh berdiri, otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap berdiri. Sedangkan ketika kita duduk atau berbaring, berat bebannya itu enggak terlalu berat, ya kan? Jadi tidak memerlukan banyak energi. Sedangkan kalau kita berdiri, kita membutuhkan banyak energi. Kemudian orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai ataupun tiduran. Jadi ketika kita melakukan banyak aktivitas, biasanya pernapasan kita juga lebih meningkat. Terus masuk kita, usah lama-lama ya, biar habis terus ini ya kan. Masuk kita ke volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam. Yang pertama namanya volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi dan ekspirasi. Volume cadangan merupakan volume udara yang dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Ini nanti dicatat aja ya, nggak usah terlalu diapakan, dicatat aja ya, jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Nah, selanjutnya adalah gangguan pada sistem pernafasan. Kalau udah kita bicara gangguan, biasanya itu penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem pernafasan.
Coba kita cek dulu waktu kita. Oh, masih ada 5 menit lagi. Jadi apa-apa saja penyakit yang biasanya menyerang sistem pernafasan? Apa aja kira-kira? Batuk pilek, ya kan? Batuk pilek, betul nggak? Nah, itu kan menyerang sistem pernafasan. Habis itu influenza, ya kan? Asma, iya betul. Apalagi? Ini tahu apa ini? Amandel. Ini amandel, membesar dia bagian belakangnya ini kan? Iya, pneumonia juga iya ini. Nah, kita bahas ya, sedikit aja kita bahas ya. Yang pertama adalah influenza. Nah, sekarang ini ada lagi penyakit yang apa? Corona. Betul kan? COVID itu menyerang sistem pernafasan enggak? Iya, menyerang sistem pernafasan, membuat kita susah bernafas. Habis itu penciuman tidak berfungsi dengan baik, nggak bisa mencium bau. Bau bangkai pun tak bisa tercium sama dia. Bau wangi pun tak bisa tercium sama dia. Bau jengkol pun tak bisa tercium sama dia karena udah hilang fungsi dari penciumannya, ya kan? Itu corona tuh masuk ke dalam gangguan pada sistem pernafasan. Kemudian ISPA, apa ISPA? Infeksi saluran pernafasan. Ya. Influenza dulu ya. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang namanya influenza virus. Gejala umumnya yaitu demam lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Habis itu dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernafas. Ini ya pilek lah ini namanya ya, influenza, bisa batuk, bisa pilek. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak kena penyakit influenza? Yang pertama adalah menjaga kebersihan, kemudian rajin cuci tangan, pakai masker kan? Pakai masker ketika, kalau di sini bilang pakai masker ketika berkendara. Kalau sekarang pakai masker kemana-mana, karena bukan hanya influenza saja yang menyerang, tapi juga ada penyakit-penyakit yang lain. Yang selanjutnya adalah tonsilis atau amandel. Ini adalah jijik ya? Kok jijik pula? Kayak mana mau jadi dokter? Nah, ini aja jijik. Jadi ini adalah amandel. Amandel itu terjadi ketika ada pembengkakan, ya kan? Pembengkakan pada di sini nih. Pada tonsilnya itu membengkak. Udah habis waktunya. Disebabkan oleh bakteri, ya, bakteri yang menyerang ini. Jadi biasanya kalau kena dingin, ada orang yang kena dingin atau apa nggak bisa, maka dia akan membengkak, minum es terlalu banyak misalnya, ya kan, dia nggak bisa, maka kena. Ini adalah namanya faringitis, adalah infeksi pada faring yang disebabkan oleh virus. Jadi virus itu ada di mana-mana ya. Caranya kayak mana mencegahnya? Itu tadi, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, menjaga kebersihan dan lain-lain. Ada pneumonia. Ini adalah penyakit infeksi yang menyerang bronkiolus dan alveolus. Ya. Ini namanya pneumonia, disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Biasanya nama bakterinya adalah Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru penderita pneumonia ini terdapat cairan kental, yang cairan inilah mengganggu pertukaran gas pada alveolus. Nih gambarnya. Kalau ini kita paru-paru normal, kalau dia pneumonia ini gambarnya seperti ini, ada cairan di sini. Gejalanya seperti apa? Demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan seterusnya. Sulit bernafas. Di sini dia, ini kan alveolus kita kan, cairannya ada di sini. Jadi kan susah untuk bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian TBC. TBC tahu ya? TBC itu adalah singkatan dari tuberkulosis. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini dia. Ini adalah paru-paru penderita TBC, ngeri ya. Ini adalah bakteri yang menyebabkan TBC. Asma atau sesak nafas. Nih.
Kalau dia normal seperti ini dinding ya, dinding pada paru-paru ya. Nah, normalnya seperti ini. Kalau orang asma itu udah menyumbat, udah tersumbat dia. Jadinya kalau lubang masuk dia udaranya bisa besar kayak gini. Kalau orang yang penderita asma dia kecil kayak gini, makanya dia susah bernafas. Terjadi penyempitan. Ya. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Ini udah bahaya ya kan. Nah, ini adalah orang yang ini kanker paru-paru. Ini. Makanya hindari yang namanya rokok. Ada orang tuanya merokok? Ingatin tuh. Udah pun nampak di kotak bungkus rokok itu ya kan, bisa menyebabkan kanker paru-paru dan lainnya, tapi masih juga diinin. Nah, yang lebih bahaya adalah orang yang menghirup udaranya. Makanya dibilang kita perokok pasif. Kalau kita nggak ngerokok tapi orang dekat kita merokok, kita yang lebih berbahaya menghirup udara rokok tersebut. Makanya kita dibilang perokok pasif. Dan resikonya lebih besar perokok pasif daripada yang aktif. Nah, itu adalah macam-macam dari gangguan sistem pencernaan. Maka berakhirlah sudah materi kita tentang sistem pencernaan. Ada tugas nggak ya Ustazah? Ada nggak ya? Ada? Ada lah ya kan, biar banyak. Iya, kita buat aja lah ya kan. Yang ini aja kita kerjain ini yang uji kompetensi ini ya kan Sarah? Kita kerjakan aja ini ya Sarah. Nah, ini nanti kalian kumpulkan ke Ustazah. Ya? Ya, insya Allah saya kirim ke grup ya nak. Jadi itulah materi kita hari ini. Maka dengan berakhirnya materi kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan menutup pertemuan dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan nanya ya, Ustazah tulis soal atau enggak ya? Tulis soalnya. Yang enggak ditulis itu ABCD-nya enggak usah semua, pilih aja jawaban yang benar. Oke? Batas pengumpulan seperti biasa itu hari Rabu. Lama, mau cepet? Itu aja pun banyak yang gak ngumpul. Udah, hari Rabu paling lama ya. Jangan mengumpulkan di atas jam 9 malam ya. Oke, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.